Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 mata kuliah biomedik 1, kami ingin mempresentasikan mengenai sistem kardiovaskuler. Sebelum masuk presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salma Vidya Nirmala dengan NIM D11 2025 04335 dan ada 4 teman saya. Yang pertama Juan Bagus Praditya dengan NIM D11 2025 04330. Yang kedua ada Urida Listiana dengan NIM D11 2025 04300. Yang ketiga ada saya sendiri dan yang keempat Gendi Sekar Tanjung dengan NIM D11 2025 04325 dan yang terakhir ada Diani Aprilia Yulinda dengan NIM D11 2025 04303. Kami masuk di presentasi. Yang pertama ada latar belakang. Sistem kardiovaskuler merupakan salah satu sistem utama dalam tubuh yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup manusia. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang bekerja sama untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, serta zat sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Gangguan pada sistem kardiovaskuler menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia dan seringkali tidak terdeteksi pada tahap awal. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem kardiovaskuler sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit yang bersifat fatal. Tujuan untuk mengetahui anatomi dan fisiologi jantung, memahami struktur dan fungsi pembuluh darah, menjelaskan mekanisme peredaran darah besar dan kecil, mengenali berbagai penyakit yang menyerang jantung dan pembuluh darah, serta mengetahui upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler. Anatomi jantung. Jantung merupakan organ berotot yang berfungsi sebagai pompa utama dalam sistem kardiovaskuler. Jantung terletak di mediastinum atau rongga dada bagian tengah dan memiliki ukuran kira-kira sebesar satu kepalan tangan. Organ ini dibungkus oleh perikardium dan bekerja secara terus-menerus untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lapisan dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Next. Epikardium sendiri merupakan lapisan terluar yang berfungsi melindungi jantung dan mengurangi gesekan saat jantung berdetak. Miokardium merupakan lapisan tengah yang tersusun dari otot jantung dan berperan dalam proses kontraksi dan relaksasi. Dan yang ketiga ada endokardium yang merupakan lapisan terdalam yang melapisi rongga jantung dan berfungsi melancarkan aliran darah serta mencegah pembentukan bekuan darah. Adapun bagian-bagian jantung, yang pertama ada atrium kanan yang berfungsi menerima darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh. Yang kedua ada vertikal kanan yang berfungsi memompa darah menuju paru-paru, dan atrium kiri yang berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru, dan yang keempat ada vertikal kiri yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dengan tekanan tinggi. Lalu selanjutnya ada katup jantung, di antaranya ruang-ruang jantung terdapat katup yang berfungsi menjaga aliran balik. Katup tricuspidalis memisahkan atrium kanan dan vertikal kanan, sedangkan katup bicuspidalis atau mitral memisahkan atrium kiri dan vertikal kiri. Selain itu, terdapat katup pulmonal dan katup aorta yang berfungsi mencegah aliran balik darah dari pembuluh darah besar ke jantung.
Lalu di sini ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri dari arteri yang membawa darah keluar dari jantung, vena yang membawa darah kembali ke jantung, dan kapiler yang berperan sebagai tempat pertukaran oksigen, nutrisi, dan zat sisa antara darah dan jaringan tubuh. Nah, di sini ada lapisan pembuluh darah. Dinding pembuluh darah tersusun atas 3 lapisan, yaitu tunica intima sebagai lapisan terdalam, tunica media sebagai lapisan tengah yang mengandung otot polos dan berperan dalam pengaturan diameter pembuluh darah, serta tunica eksterna sebagai lapisan terluar yang berfungsi melindungi dan mempertahankan posisi pembuluh darah. Di sini ada fisiologi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler bekerja melalui sistem sirkulasi ganda, yaitu sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Sirkulasi pulmonal berfungsi mengalirkan darah ke paru-paru untuk pertukaran gas, sedangkan sirkulasi sistemik bertugas mengedarkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kedua sistem ini bekerja secara terkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh. Peredaran darah besar. Ada 2 peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Untuk peredaran darah besar dimulai dari ventrikel kiri yang memompa darah kaya oksigen melalui aorta ke seluruh tubuh. Setelah oksigen dan nutrisi digunakan oleh sel, tubuh darah yang mengandung karbon dioksida dan sisa metabolisme kembali ke jantung melalui vena menuju atrium kanan. Untuk peredaran darah kecil dimulai dari ventrikel kanan yang memompa darah rendah oksigen menuju paru-paru melalui aorta pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran gas di mana darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Darah yang telah kaya oksigen kemudian kembali ke jantung melalui vena pulmonalis menuju atrium kiri. Selanjutnya ada penyakit pada sistem kardiovaskuler. Penyakit pada sistem kardiovaskuler meliputi penyakit jantung koroner, gagal jantung, gangguan irama jantung, serta kelainan pada katup jantung. Penyakit-penyakit ini dapat mengganggu fungsi jantung dan berpotensi menyebabkan komplikasi serius apabila tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya ada upaya promotif dan preventif. Upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik secara teratur, menghindari rokok, mengelola stres, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Lalu ada kesimpulan. Sistem kardiovaskuler berperan penting dalam mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jantung dan pembuluh darah bekerja sama agar organ-organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Jika terjadi gangguan pada jantung maupun pembuluh darah dapat menimbulkan penyakit yang serius. Oleh karena itu, pemahaman serta penerapan hidup sehat dan pencegahan sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.